Perjalanan menuju Tuhan. Episode kali ini membahas tentang wejangan guru sejati. Wejangan sang guru sejati. Guru sejati manunggaling aku urip lan rasa sejati, wiji saka pangeran, atau orang mengenal aku sebagai roh urip soroteng pangeran atau cahaya hidup dari Tuhan. Kelak urip ini akan kembali kepada Tuhan sebagai sumbernya hidup. Bila urip telah kembali kepada Tuhan, manusia sudah mati atau meninggal, sedangkan aku roh terus hidup untuk mempertanggungjawabkan segala perilaku semasa hidup di dunia. Rasa sejati manunggalnya rasa lima yaitu rasa sedih, rasa senang, rasa makaryo, rasa manembah, dan rasa manunggal. Rasa sejati ini selalu berkata benar, selalu suci, tidak koroh atau tidak ngapusi, manis dikatakan manis, pahit dikatakan pahit. Rasa selalu mengajak untuk berlaku baik, benar, jujur, dan utama. Di dalam manunggal, aku nunggang rasa ngadep urip, artinya aku sebagai titah atau umat Tuhan. Kalau menembah kepada Sang Pencipta harus dengan rasanya atau kesucian hati, ketulusan keikhlasan hatinya atau pasrah sumonggo. Dengan cara aku nunggang rasa ngadep urip, manusia akan terlindung atau pinayung selamat. Hidupnya akan selalu dibimbing oleh Tuhan. Katoto uripe sehingga selalu mendapatkan keselamatan. Pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam hati si Werkudara dijawab oleh sang guru sejati. Werkudara, titah yang hidup di Madya Pada, di dalam melakukan dharmanya tidak luput dari dosa, kehalpaan, meskipun mereka taat dan patuh pada ajaran mewarah tentang budi luhur dan selalu berbakti menyembah kepada yang widiwasa. Namun kelalaian yang disadari ataupun tanpa disadari pasti terjadi. Orang tuamu Pandu Dewanata adalah kesatria, selalu muti kautaman, selalu berperilaku baik dan luhur budinya. Tapi di balik kebaikan dan keluhuran budinya masih terselip keangkuhan, egoisme, dan mempunyai rasa harga diri yang tinggi. Sifat angkuh dapat menimbulkan kesombongan, dan kesombongan menyebabkan rasa komingsun atau merasa mempunyai kelebihan, merasa paling bisa, merasa paling baik. Hal yang demikian ini tidak benar, sebab segala kelebihan yang dimiliki oleh umat adalah anugerah dari Yang Widi. Tanpa anugerah Yang Widi, manusia tak dapat berbuat apa-apa. Manungsa hamung titah sewantah tanpa daya, lamun ora antuk dayangi pangeran kang rumentah marang kabeh titahe. Manusia sebenarnya umat yang lemah tanpa memiliki kekuatan apapun kalau tidak mendapat daya hidup dari Tuhan. Ketahuilah Werkudara, sikap keangkuhan ayahandamu, yaitu pada waktu ayah dan ibumu sedang bercengkrama di tengah hutan bersama ibumu. Di semak belukar ada sepasang kijang sedang berkasih-kasihan dengan mesranya. Anggapan Pandu, tingkah laku kedua kijang tersebut seakan menghina kepada dirinya, merasa tersinggung,
merasa diejek oleh kedua kijang tersebut, Pandu merasa dicemoohkan sebagai raja besar Astinat bercengkrama di dalam hutan seperti sikapnya hewan. Rasa tersinggung itulah yang menyebabkan kemarahan ayahandamu Pandu. Ayahmu melepaskan anak panah mengenai tubuh si kijang jantan, tepat menembus jantungnya. Kijang jantan rebah ke tanah menahan sakit. Sebelum mati, kijang mengutuk Pandu. "Oh Pandu, kau adalah kesatria yang selalu berlaku baik dan menjunjung keutamaan. Tapi mengapa kau membunuhku padahal aku tidak merasa mengganggumu?" Perbuatanmu yang demikian itu tidak mencerminkan sikap satria Tama, tapi sebagai manusia sudra Papa. Pandu, ingatlah akan sabdaku. Apabila kau melakukan saresmi atau berkasih-kasihan dengan istrimu, disitulah saat ajalmu tiba. Setelah selesai berkata, tubuh kijang pun hilang musnah. Yang nampak adalah seorang resi yang terbang ke angkasa sebagai dewa. Nah, begitulah kisah dari orang tuamu, Werkudara. Itulah sebabnya Pandu mendapat siksa di kawah Condro di muka atau neraka. Sejak terkena kutukan, ayahmu selalu berduka dan tak pernah bersentuhan dengan ibumu. Werkudara, hanya kaulah yang mampu melepaskan derita siksa ayah ibundamu dengan kesalehan, kerendahan hati, dan perilaku yang baik. Kau dapat melakukan pangopen atau mapanake naluri. Pangopen atau mapanake naluri artinya kau di dalam hidupmu selalu ingat kepada Sang Pencipta, selalu menembah kepadanya, melaksanakan segala wewarah petunjuk Tuhan, dan menjauhi segala larangannya. Kau akan mendapat anugerah dari Tuhan. Segala kebaikanmu akan menolong nalurimu mendapat tempat yang tentram, sehingga nalurimu dapat ikut serta memberikan dorongan atau nyengkuyung pada perbuatan baikmu. Inilah yang disebut labet, yaitu perbuatan naluri untuk melakukan kebaikan lewat anak keturunannya. Wahai guru, apakah setiap anak mempunyai kewajiban ngopeni naluri atau ikut serta menanggung dosa perbuatan para leluhur semasa hidupnya dengan cara berperilaku baik dan benar serta relas atau ikhlas menjalani hidup sebagaimana adanya, dengan penuh kesadaran menerima keadaan yang bagaimanapun juga, senang, susah, berat, ringan, semuanya diterima dengan penuh keikhlasan demi keselamatan diri dan para leluhur atau naluri, sehingga atas segala kerelaannya Tuhan berkenan mengurangi, mengampuni dosa-dosa para naluri dan memberikan tempat yang layak, yang penuh kedamaian. Untuk mengetahui kewajiban manusia hidup di dunia, perlu mengetahui 3 hal, yaitu 1. Siapakah aku? 2. Bagaimana aku? 3. Kemana aku? Ketahuilah Werkudara bahwa aku bukan bentuk wataknya manusia, tapi roh jiwa yang disebut wiji atau bibit paringe pangeran atau pemberian dari Tuhan yang Maha Esa, sedangkan watak atau raga sebagai wadahnya si aku untuk hidup.
Manusia terdiri dari aku, uwong, urip. Seperti telah aku katakan, aku adalah wiji atau bibit dari Tuhan atau pangeran. Uwong adalah wadah atau tempatnya si aku untuk hidup. Sedangkan urip adalah soroting pangeran atau cahaya dari Tuhan atau nur ilahi. Aku wong urip mawujud dalam bentuk manusia sebagaimana wujudmu itu Werkudara, hidup sebagai titah ciptaan Sang Yang Maha Pencipta. Keberadaanmu di dunia adalah yang mengadakanmu adalah yang Maha Ada atau Sang Hono. Oleh karena itu, kamu sebagai titah yang diciptakan harus selalu ingat atau eling kepada yang menciptakan dirimu dengan perantaraan kedua orang tuamu atau ayah ibumu. Werkudara, kamu terlahir ke dunia dari rahim seorang ibu. Di dalam rahim ibumu, itulah si aku atau wiji dari Tuhan, disemaikan atau ditiupkan pada janin yang masih berupa segumpal daging yang terjadi dari setetes air mani ayahandamu. Dari sinilah kehidupan dimulai setelah aku masuk ke dalam janin. Tuhan memberikan kelengkapan lain sebagai piranti, yaitu waris papat dan perabot serta bayu. Sebelum si aku dan piranti masuk ke janin, Tuhan sudah memberikan rasa pada janin. Kemudian Tuhan berkenan memberikan janji yang disebut janji ning urip. Setelah janin berusia 9 bulan 10 hari, lahirlah kau ke dunia sebagai manusia yang telah mengemban kewajiban, yaitu melaksanakan janji ning urip. Bagaimana aku? Setelah aku sebagai manusia hidup di dunia ini harus melaksanakan apa yang menjadi janji ning urip yang telah diterima sewaktu sang bayi masih dalam rahim sang ibu. Janjine urip itu ada 3 hal. 1. Harus berbakti kepada Tuhan Sang Pencipta. 2. Harus makarya atau berupaya bekerja. 3. Harus ngopeni turun atau memelihara anak keturunannya sebagai penerus. Guru, bagaimana aku melaksanakan ketiga hal tersebut? Apabila aku tak pernah mengetahuinya, aku tak merasa menerima janji dari Tuhan, aku tak menyadarinya kalau aku mendapat janji. Werkudara, kamu memang tak pernah mengetahui kapan kamu menerima janji urip. Seperti halnya kau tak mengetahui dari mana kau datang, dan tahu-tahu kau telah terlahir sebagai manusia. Kau tak menyadari bagaimana kau hidup di dalam rahim ibumu yang sempit, dan kau tak menyadari perlahan-lahan kau menjadi besar dan dewasa. Sejalan dengan waktu, kau berkembang menjadi anak remaja dan dewasa yang kemudian akan menjadi tua, terus mati untuk kembali menjadi tidak ada. Wahai Werkudara, itulah satu proses dari tidak ada menjadi ada dan akan kembali menjadi tidak ada. Hal demikian disebut muloniro, kembali ke asal mulanya. Werkudara,
proses dari kehidupan dan kematian melalui tahapan yang panjang dan sangat rumit. Dalam hal ini, Tuhan berkenan memberikan petunjuk kepada manusia agar dalam hidupnya senantiasa selamat dan nantinya dapat kembali kepada asalnya yang kembali kepada Tuhan Maha Pencipta. Petunjuk Tuhan sebagai wewarah tentang budi luhur yang memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana berperilaku yang baik dan benar agar hidupnya senantiasa mendapat lindungan keselamatan dari Tuhan. Petunjuk atau wewarah dari Tuhan inilah yang harus dilaksanakan oleh manusia hidup di dunia. Petunjuk itu adalah bagaimana melaksanakan urip, janjine urip, yang tiga hal tersebut tidak boleh dipisah-pisahkan, tapi harus dilaksanakan kesemuanya dalam arti saling mengisi dan saling melengkapi. Apabila berbakti pada Tuhan, dasar dari baktimu adalah untuk keselamatan di dalam kamu berupaya bekerja demi untuk kesejahteraan anak-anakmu agar kembali menjadi manusia yang berbudi luhur. Demikian pula apabila kamu bekerja atau makarya, landasanmu dalam melakukan pekerjaan adalah rasa baktimu kepada Tuhan agar pekerjaanmu bermanfaat bagi anak-anakmu atau turunmu. Di dalam memelihara anak-anakmu atau ngopeni turun, kamu harus senantiasa bekerja atau makaryo dengan landasan rasa menembak atau bakti kepada Tuhan. Guru, kini aku semakin tahu mengenai hidup, untuk apa aku hidup dan bagaimana aku berperilaku. Mendengar penjelasan guru, hatiku semakin merasakan kedamaian dan keteduhan. Aku merasa begitu kecil dan tak berdaya di hadapan Tuhan. Oh guru, begitu luas pengetahuan mengenai kehidupan, sehingga semakin banyak yang guru ajarkan kepadaku tidak menjadi aku lebih pandai, tetapi sebaliknya aku merasa semakin bodoh. Wahai guru, ajarkan pula kepadaku bagaimana aku melaksanakan janjine urip. Berilah aku petunjuk sehingga dalam aku melakukan sesuatu hal tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kesesatan. Werkudara, setelah kamu sadar bahwa kamu sebagai titah yang diciptakan oleh Tuhan, kamu harus selalu ingat atau eling kepada Tuhanmu. Dengan selalu ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, apapun yang kau lakukan harus merasa selalu mendapat petunjuk Tuhan. Segala perbuatan yang buruk, yang tidak benar, jangan sampai kau lakukan, karena hal yang demikian bukan petunjuk dari Tuhan. Petunjuk Tuhan pasti selalu benar, meskipun nalarmu mengatakan tidak baik. Namun kalau itu petunjuk dari Tuhan, pasti akan membawa manfaat kebaikan. Seperti halnya kamu dapat berjalan, kamu tak merasa belajar berjalan, kamu dapat berbicara, kamu tak menyadari siapa yang mengajar kamu berbicara.
kamu sesungguhnya selalu mendapat petunjuk dari Tuhan, tetapi kamu tidak menyadari bila kamu selalu mendapat petunjuknya setiap saat. Tuhan selalu bersamamu, selalu menyertaimu, agar kamu dapat merasakan adanya petunjuk Tuhan. Kamu harus selalu melakukan sembah bakti kepadanya dengan cara aku nunggang rasa ngadep urip atau disebut manunggal suwung. Manunggal suwung artinya menyatukan si aku bersama-sama piranti dan perabot menuju suwung, sehingga luluh lebur ke dalam suwung. Setelah luluh menyatu atau manunggal dengan suwung, seolah-olah dirimu tidak ada tetapi ada, seolah-olah mati tetapi sesungguhnya hidup, mati sajroning urip. Pada saat yang demikian ini, tidak ada lagi batas atau sekat yang menutupi indera batinmu. Kamu berada dalam ruang yang maha luas, tanpa batas, tanpa sekat atau tabir yang menghalangi pandangan batinmu. Kamu akan merasakan sesuatu daya yang maha dahsyat, yaitu daya dari Tuhan yang langsung menyentuh jiwa rohanimu. Dalam kepasrahan yang demikian, kamu dapat menerima petunjuk dari Tuhan, menerima bukan dengan akal pikiranmu, tapi dengan kesucian jiwamu atau rasa, karena rasa bersifat suci, sedangkan Tuhan adalah sumber kesucian. Oleh sebab itu, hanyalah rasa yang dapat menerima petunjuk Tuhan. Werkudara, kau telah diberikan pakaian atau busana dari Tuhan. Itu simbol dan perabot yang ada menyatu dengan dirimu, menyatu dengan akumu. Piranti dan perabot itulah yang menjadi penghambat. Si aku terjebak pada daya kekuatan si piranti, atau aku kagubel dening piranti. Apabila si aku terjebak pada daya kekuatan piranti, si aku tidak dapat menerima petunjuk Tuhan. Justru si piranti yang menyesatkan jiwamu dengan petunjuk-petunjuk yang menjerumuskanmu. Petunjuk dari piranti seolah-olah selalu benar dan meyakinkan, sehingga kalau kamu kurang waspada akan terseret ke dalam kekuasaan piranti. Bila terjadi demikian, si aku yang seharusnya mengendalikan pakartine piranti, malah sebaliknya si aku yang dikendalikan oleh piranti. Piranti dianggap sebagai Tuhan. Piranti merasa komingsun atau merasa sebagai Tuhan. Kalau hal itu terus berlangsung, kelak kemudian apabila sampai pada saatnya urip diambil oleh Tuhan, si aku tidak dapat kembali kepada asalnya atau Tuhan. Si aku akan terhanyut ikut ke dalam alamnya piranti, menjadi kawulanya piranti, agar tidak tersesat dan terjebak dalam kekuasaannya piranti. Kamu sebagai titah harus selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan rasa pasrah atau sumonggo kepada Tuhan. Hidupmu akan selalu dibimbing, dilindungi dan dijaga keselamatanmu. Si aku mampu mengendalikan piranti apabila
apabila kau selalu eling atau ingat kepada Tuhan dan selalu menjalankan segala petunjuk-Nya, selalu berbuat kebaikan yang dilandasi budi luhur. Werkudara, camkanlah apa yang kujelaskan kepadamu. Sesungguhnya semua yang aku katakan kepadamu adalah bagian dari dharmamu, apa yang harus kau perbuat dan bagaimana kamu berperilaku dan bersikap. Kalau kamu telah memahami segala yang kujelaskan kepadamu, kamu akan mengetahui untuk apa kamu hidup dan kemana tujuan akhir hidupmu. Laku dharmamu adalah bekal untuk kembali ke tempat dari mana kamu datang, atau mula niro, atau sering disebut sangkan paraning dumati. Sangkan paraning dumati inilah yang didambakan setiap insan, sehingga dengan bermacam-macam cara dan jalan manusia berupaya melakukannya agar mencapai kesempurnaan jati. Werkudara, dapatkah kamu menerima segala yang kusampaikan kepadamu? Masih adakah keraguan di hatimu, Werkudara? Guru, sungguh aku semakin bodoh, semakin menyadari bahwa terlampau sedikit pengetahuanku dan semakin banyak hal-hal yang tidak aku ketahui. Aku semakin merasa tak berdaya, sangat kecil dan lemah di hadapan Tuhan. Aku merasa sedih dan cemas karena aku merasa tidak mampu melaksanakan segala yang guru ajarkan kepadaku. Guru, tolonglah aku, berilah aku petunjuk-Mu. Werkudara, kecemasan dan rasa kekhawatiran-Mu menunjukkan kelemahan jiwamu, membuktikan kamu belum dapat menghayati apa yang kuuraikan kepadamu. Werkudara, jangan kamu paksakan dirimu untuk mengerti, tetapi renungkanlah dalam kesucian jiwamu. Pahamilah dengan rasamu, jangan dengan akal pikiranmu. Sebab kalau kamu menerima dengan jalan pikiranmu, kamu dapat merasa kecewa karena yang kau dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan. Memahami dengan segenap rasamu bukan berarti menghafal semua yang kuajarkan, tetapi mengerti dalam arti dapat melakukan atau mewujudkan pada perilaku dan perbuatan yang nyata. Setelah kamu mengetahui siapa aku, bagaimana aku, dan kemana aku, kamu harus dapat melaksanakan janjine urip. Sebab untuk dapat kembali ke Tuhan, kamu harus melaksanakan ketiga hal dalam janjine urip. Werkudara, supaya kamu lebih memahami ajaran sangkan paraning dumati, sebaiknya kamu mengetahui penjabaran tentang janjine urip. Bagaimana pengertian pada perilaku di dalam hidup bermasyarakat. Demikian para sedulur, wejangan sang guru sejati untuk menjawab kerisauan dan kegelisahan pertanyaan dalam hati Werkudara. Dan selanjutnya Werkudara harus melaksanakan janjine urip.